Sahroni, sopir bis malam lintas Sumatera, sudah 15 tahun menguasai jalanan panjang, penuh tikungan dan hutan lebat. Namun, satu perjalanan di musim hujan mengubah hidupnya. Penumpang misterius, jalan yang terasa tak berujung, dan kejadian-kejadian yang tak bisa dijelaskan logika. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita mulai. Hujan baru saja reda di kampung kecil di pinggiran Rengat Riau. Jalan tanah di depan rumah panggung itu masih becek, menyisakan aroma lumpur bercampur dedaunan basah. Di beranda, Sahroni duduk bersila, menatap jauh ke arah jalan raya yang samar-samar terlihat di balik deretan pohon karet. Sejak kecil suara mesin diesel sudah akrab di telinganya. Ayahnya seorang sopir terkayu, sering pulang larut malam dengan mata merah dan bau solar yang menempel di baju. Dari ayahnya pula Sahroni belajar bahwa jalan bukan sekadar aspal dan marka putih. Ia adalah urat nadi yang menghubungkan hidup banyak orang, tapi juga menyimpan rahasia yang tak semua mata bisa lihat. Pertama kali ia memegang setir truk, usianya baru 14 tahun. Jalanan tanah licin, muatan berat, dan kabut pagi yang menutup pandangan tak membuatnya gentar. Kalau mau selamat, jangan cuma lihat jalan, rasakan juga. Pesan ayahnya, kata-kata itu menempel di kepalanya. Bahkan setelah ia beralih menjadi sopir bis malam lintas Sumatera. Kini di usia 38, Sahroni sudah hafal setiap tikungan maut, setiap tanjakan panjang, dan setiap warung kopi yang jadi tempat singgah sopir. Tapi ia juga hafal cerita-cerita yang beredar di antara mereka, tentang bis yang hilang di kabut, penumpang yang tak pernah tercatat di tiket, dan jalan yang membawa kembali ke titik awal. Malam itu ia mendapat jadwal dari Pekanbaru menuju Bandar Lampung. Perjalanan panjang melewati hutan-hutan lebat, jembatan tua, dan jalur rawan longsor. Ia menyiapkan termos kopi, rokok kretek, dan playlist dangdut koplo yang biasa menemaninya melawan kantuk. Namun entah kenapa ada rasa berat di dadanya, bukan karena lelah, tapi seperti ada sesuatu yang menunggu di ujung jalan. Di luar langit mulai gelap, lampu-lampu jalan menyala satu persatu, memantulkan cahaya kuning di genangan air. Sahroni berdiri meraih jaket kulitnya dan melangkah menuju garasi bis. Mesin diesel menderu pelan saat ia memutarnya. Bau solar memenuhi udara. Ia tak tahu malam itu akan menjadi perjalanan yang tak pernah ia lupakan. Mesin bis menderu mantap saat Sahroni memutar setir keluar dari garasi. Lampu depan membelah kegelapan, menyorot jalanan basah yang berkilau seperti sisik ular. Udara malam terasa berat, membawa aroma tanah basah dan solar yang samar. Jalur lintas Sumatera bukan sekadar jalan raya. Ia adalah urat panjang yang membelah pulau dari ujung ke ujung, melewati hutan tropis, perbukitan, rawa-rawa dan desa-desa yang seolah terjebak di masa lalu. Sahroni hafal setiap segmennya. Tanjakan 13 di daerah Pangkalan yang sering membuat mesin bis tua megap-megap. Jembatan besi di atas sungai berarus deras, tempat sopir-sopir sering melempar rokok menyala sebagai tolak bala. Tikungan 9 di dekat hutan karet yang konon pernah menelan satu bis penuh penumpang tanpa jejak. Malam itu hujan tipis kembali turun, membuat aspal licin. Wiper bergerak ritmis seperti metronom yang menghitung jarak. Di kursi penumpang hanya ada belasan orang, sebagian tertidur, sebagian menatap ponsel, dan satu dua sibuk mengunyah kacang. Kernetnya jali, duduk di kursi depan sambil menyeruput kopi dari gelas plastik. "Bang, hati-hati di daerah kilometer 237. Katanya ada truk terguling kemarin," ucapnya santai. Sahroni hanya mengangguk. Kilometer 237, nama itu sudah sering ia dengar, tapi jarang ia lewati di malam hari. Katanya di sana kabut bisa turun mendadak, setebal dinding, dan suara mesin terdengar seperti teredam air. Bis melaju menembus hutan, lampu-lampu jalan makin jarang, digantikan kegelapan pekat yang hanya pecah oleh sorot lampu depan. Sesekali mata Sahroni menangkap kilatan cahaya di antara pepohonan. Entah pantulan lampu, entah sesuatu yang lain. Di radio CB terdengar suara sopir lain. "Roni, hati-hati, jalur depan sepi banget malam ini." Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu di baliknya, seperti peringatan yang tak diucapkan lengkap. Sahroni menekan pedal gas sedikit lebih dalam. Di kepalanya ia mulai menghitung jarak ke kilometer 237.
Hujan turun semakin deras ketika bis meninggalkan kawasan pasar terakhir. Lampu-lampu toko memudar di kaca spion, digantikan kegelapan pekat yang hanya sesekali pecah oleh kilat. Wiper bekerja tanpa henti, menggesek kaca depan dengan suara serak yang seirama dengan detak jantung Sahroni. Di dalam bis, udara lembab bercampur aroma karpet basah dan solar. Penumpang mulai terdiam, sebagian tertidur dengan kepala terhuyung, mengikuti guncangan jalan. Hanya suara mesin dan deru hujan yang mengisi ruang. Jali kernetnya menutup tirai pintu depan untuk menahan cipratan air. "Bang, jalur depan sepi banget, kayak nggak ada kendaraan lain," gumamnya sambil melirik keluar. Sahroni mengangguk, matanya fokus pada jalan yang licin. Sorot lampu depan memantul di genangan air, menciptakan ilusi lubang hitam di tengah aspal. Sesekali ia melihat bayangan pepohonan bergerak aneh, seperti melambai-lambai ke arah bis. Radio CB kembali berderak. Kali ini suara yang masuk terdengar putus-putus. "Roni, hati-hati, kabut 237. Sahroni mencoba membalas, tapi hanya terdengar dengung statis. Ia mematikan radio, mencoba mengusir rasa tak nyaman yang mulai merayap. Kilometer demi kilometer terlewati, tidak ada kendaraan dari arah berlawanan. Tidak ada lampu belakang kendaraan di depan. Hanya bis mereka melaju sendirian di tengah hujan, di jalan yang terasa semakin panjang. Di kursi belakang, seorang penumpang batuk pelan. Sahroni melirik lewat spion tengah. Sekilas ia melihat sosok perempuan duduk sendirian di bangku paling belakang. Wajahnya tertutup rambut basah. Ia tidak ingat ada penumpang yang duduk di sana saat berangkat. Sahroni mengedipkan mata, dan bangku itu kosong kembali. Hujan mulai mereda ketika bis memasuki sebuah terminal kecil di pinggiran kota. Lampu-lampu neon di warung kopi berkelip lemah, sebagian padam, membuat suasana seperti diambil dari foto lama yang pudar warnanya. Terminal itu nyaris kosong, hanya ada 1-2 orang yang duduk di bangku panjang menunggu entah apa. Sahroni memutar setir perlahan, menepikan bis di jalur keberangkatan. Jali turun untuk memeriksa pintu bagasi. Sementara Sahroni mematikan mesin sebentar. Udara malam masuk lewat jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma tanah basah bercampur bau minyak goreng dari warung. Dari balik tirai hujan tipis, seorang perempuan muncul, tubuhnya ramping, mengenakan kebaya lusuh berwarna krem yang basah menempel di kulit. Rambutnya panjang, hitam, dan menutupi sebagian wajah. Ia berjalan pelan, langkahnya nyaris tanpa suara di lantai terminal yang licin. Jali naik kembali diikuti perempuan itu. "Bang, 1 penumpang lagi," kata Jali sambil menyerahkan uang tunai ke Sahroni. "Katanya mau turun di dekat perbatasan provinsi." Sahroni menoleh sekilas. Perempuan itu memilih duduk di bangku paling belakang, tepat di tengah, jauh dari penumpang lain. Ia tidak membawa tas, hanya menggenggam sapu tangan putih yang tampak kotor di ujungnya. Bis kembali melaju. Hujan berhenti sepenuhnya, tapi jalanan tetap basah dan licin. Lampu-lampu jalan semakin jarang, dan hutan di kiri kanan tampak seperti dinding hitam yang menelan cahaya. Lewat spion tengah, Sahroni melihat perempuan itu duduk tegak, menatap lurus ke depan. Matanya tidak berkedip, bahkan ketika bis terguncang melewati lubang, tubuhnya tetap kaku, seolah tidak terpengaruh. Di kursi depan Jali berbisik, "Bang, aneh ya. Tadi waktu dia naik, aku gak lihat dia dari arah parkiran. Tiba-tiba aja udah di depan pintu." Sahroni tidak menjawab. Tangannya menggenggam setir lebih erat. Entah kenapa udara di dalam bis terasa lebih dingin sejak perempuan itu naik. Jarum speedometer stabil di angka 60 ketika apapun penunjuk jalan bertuliskan KM 237 muncul di sisi kiri. Cat putihnya memudar, sebagian hurufnya terkelupas, seperti sudah lama dibiarkan. Hujan benar-benar berhenti, tapi udara justru semakin dingin. Napas Sahroni mulai terlihat tipis di udara, padahal AC bis tidak terlalu dingin. Jali merapatkan jaketnya, lalu menyalakan rokok. "Aneh bang, biasanya di sini panas lembab, kok sekarang kayak kulkas?" gumamnya. Beberapa meter setelah melewati papan itu, kabut turun begitu saja, tebal, pekat, dan menelan cahaya lampu depan. Sorot lampu hanya mampu menembus beberapa meter,
sisanya putih buram seperti dinding. Sahroni menurunkan kecepatan. Ban bis menggilas aspal basah dengan suara berat. Di dalam kabut, suara mesin terdengar aneh, seperti teredam air. Lewat spion tengah, ia melihat penumpang terakhir. Perempuan berkebaya lusuh itu kini duduk miring, wajahnya menghadap jendela. Tapi yang membuat Sahroni merinding, di luar jendela seharusnya hanya ada kabut. Namun ia melihat bayangan pepohonan bergerak mundur, seolah bis sedang berjalan mundur, padahal setirnya lurus ke depan. Bang, suara Jali terdengar pelan, nyaris berbisik. Lampu belakang kita mati semua. Sahroni melirik ke kaca spion samping. Benar, gelap total di belakang. Tidak ada pantulan cahaya merah, tidak ada tanda kendaraan lain, hanya kabut yang bergerak seperti makhluk hidup, merayap mendekat ke kaca. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara kursi berderit. Sahroni menoleh cepat lewat spion tengah. Perempuan itu sudah tidak duduk di bangkunya. Kabut di luar semakin tebal, seperti kapas basah yang menempel di kaca. Sorot lampu depan hanya mampu menembus beberapa meter, sisanya putih pekat. Mesin bis meraung pelan, seolah ikut tercekik oleh udara dingin yang menyelimuti. Sahroni melirik spion tengah. Bangku paling belakang kosong. Ia mengedipkan mata, mencoba fokus kembali ke jalan. Tapi saat pandangannya kembali ke spion, jantungnya berdegup kencang. Perempuan berkebaya lusuh itu kini berdiri di lorong bis. Ia tidak bergerak, kepalanya sedikit menunduk, rambut basahnya menutupi wajah. Tangannya menggenggam sapu tangan putih yang kini tampak lebih kotor, seperti terkena lumpur atau darah kering. Sahroni menelan ludah. "Jal, lihat belakang," bisiknya. Jali menoleh cepat, lalu wajahnya pucat. "Bang, dia nggak ada suara langkahnya. Dari tadi aku nggak dengar dia jalan." Perempuan itu perlahan mengangkat kepala, matanya kosong, bukan seperti orang melamun, tapi benar-benar kosong, hitam pekat, tanpa pantulan cahaya. Bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan suara manusia, lebih mirip bisikan angin yang merayap di sela-sela kursi. "Jangan berhenti di tikungan berikutnya." Sahroni merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia memalingkan wajah ke depan, mencoba mengabaikan. Tapi lewat spion samping, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan perempuan itu juga ada di luar bis, berlari sejajar di sisi jalan, meski bis melaju 60 km per jam. Jali memegang lengan Sahroni erat-erat. "Bang, ini jalan kemana sih? Kok kayak nggak ada habisnya?" Sahroni tidak menjawab. Di kejauhan, samar-samar ia mulai melihat bentuk tikungan yang dimaksud. Kabut masih mengurung bis seperti selimut tebal yang menelan suara. Sorot lampu depan hanya memantulkan putih pekat, membuat jarak pandang tak lebih dari 5 meter. Jali duduk gelisah di kursi depan, matanya sesekali melirik ke lorong bis yang kini kosong. "Bang, aku pernah dengar cerita soal jalan ini," ucapnya pelan, seolah takut ada yang mendengar selain mereka berdua. Sahroni tetap menatap ke depan. "Cerita apa?" Jali menelan ludah. "Dulu, sekitar 10 tahun lalu, ada bis malam yang kecelakaan di kilometer 237. Katanya sopirnya ngantuk, terus bisnya masuk jurang di tikungan. Semua penumpang meninggal. Tapi ada satu yang jasadnya nggak pernah ketemu. Perempuan muda, katanya duduk di bangku paling belakang." Sahroni merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Ia teringat perempuan berkebaya lusuh itu. "Terus, sejak itu," lanjut Jali, "sopir-sopir bilang kalau lewat sini malam-malam, kadang ada penumpang tambahan yang naik di terminal kecil sebelum 237. Bayar tunai, duduk di belakang, gak banyak bicara. Kalau sopirnya berhenti di tikungan itu, katanya gak akan pernah keluar dari jalan ini." Sahroni menghela napas panjang, mencoba menepis rasa takut, tapi pikirannya berputar cepat. Perempuan itu muncul begitu saja, tidak membawa barang, dan dingin ini bukan dingin biasa. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara kursi berderit pelan. Sahroni dan Jali saling berpandangan. Mereka sama-sama tahu tidak ada penumpang yang seharusnya berdiri sekarang.
Jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 1.47 dini hari. Sahroni yakin mereka sudah melaju lebih dari 1 jam sejak melewati papan KM 237. Seharusnya mereka sudah keluar dari kawasan hutan dan mendekati perkampungan. Namun, ketika kabut mulai menipis, papan itu muncul lagi di sisi kiri jalan KM 237. Catnya sama pudar, hurufnya sama terkelupas. Sahroni mengerutkan kening. Jal, kita nggak mungkin balik lagi ke sini kan? Jali menatap keluar jendela, wajahnya pucat. Bang, aku nggak lihat kita muter. Jalannya lurus terus. Bis terus melaju, penumpang mulai gelisah. Seorang bapak-bapak di kursi tengah bertanya, Pak sopir, kok kayaknya jalannya sama terus ya? Sahroni hanya menjawab singkat, tenang pak, mungkin kabut bikin bingung. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar kabut. 15 menit kemudian, papan itu muncul lagi, KM 237. Kali ini Sahroni merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Di spion tengah, ia melihat perempuan berkebaya lusuh itu sudah kembali duduk di bangku belakang. Kepalanya menunduk, tapi bahunya bergerak pelan, seperti sedang tertawa tanpa suara. Jali mulai panik. Bang, ini gak normal. Kita kayak diputar-putar di jalan yang sama. Sahroni menggenggam setir erat-erat. Ia mencoba menginjak pedal gas lebih dalam, berharap bisa menembus lingkaran ini. Tapi, semakin cepat mereka melaju, semakin cepat pula papan KM 237 itu muncul kembali. Di luar, kabut mulai bergerak aneh. Bukan tertiup angin, tapi seperti mengikuti bis, menutup semua arah keluar. Bis terus melaju di tengah kabut yang tak kunjung menipis. Udara di dalam semakin dingin, membuat beberapa penumpang merapatkan jaket atau selimut tipis mereka. Tiba-tiba, seorang ibu muda di kursi tengah menoleh ke belakang, wajahnya pucat. Pak, kursi belakang itu ada yang bisik-bisik. Ucapnya pelan pada Jali. Jali menoleh, lalu memandang Sahroni. Bang, kursi itu kosong. Sahroni melirik lewat spion tengah. Benar, kursi yang dimaksud kosong, setidaknya secara kasat mata. Tapi telinganya mulai menangkap sesuatu. Suara lirih, seperti orang berbisik cepat dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Suara itu datang dari arah kursi kosong tersebut, lalu menghilang, lalu muncul lagi di kursi lain. Penumpang lain mulai gelisah. Seorang bapak-bapak berdiri mencoba melihat ke belakang, tapi langsung duduk kembali dengan wajah pucat. Saya lihat ada rambut panjang di sela kursi, katanya terbata-bata. Sahroni mencoba fokus ke jalan, tapi bisikan itu kini terdengar lebih dekat, seolah tepat di belakang telinganya. Kata-katanya samar, namun satu kalimat terdengar jelas. Kamu sudah lewat 3 kali. Jali berdiri berjalan pelan ke arah kursi kosong itu. Tapi sebelum ia sampai, bis berguncang keras, seperti menabrak sesuatu yang tak terlihat. Semua penumpang terhuyung. Saat bis kembali stabil, bisikan itu berhenti. Tapi di kursi kosong itu, sapu tangan putih yang tadi digenggam perempuan misterius, ini tergeletak, basah, dingin dan berbau tanah. Petir menyambar di kejauhan, kilatnya memantul di kabut yang menggantung rendah. Sahroni memicingkan mata, mencoba mencari tanda-tanda bahwa mereka akan keluar dari kawasan ini. Tapi yang datang justru sesuatu yang tak pernah ia lihat seumur hidupnya. Tetesan hujan kembali jatuh pelan-pelan di awal, lalu semakin deras. Namun warna air di kaca depan bukan bening, melainkan merah gelap, seperti darah yang mengalir dari langit. Wiper bergerak cepat, tapi setiap sapuan hanya membuat bercak merah itu melebar, meninggalkan jejak seperti urat-urat di kaca. Penumpang mulai berteriak. Seorang anak kecil menangis keras memeluk ibunya. Pak sopir, ini apa? Teriak seorang bapak di kursi depan. Sahroni mencoba tetap tenang, tapi tangannya gemetar di setir. Bau anyir mulai memenuhi kabin, menusuk hidung, membuat perutnya mual. Jali menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak. Bang, ini beneran darah. Di luar, genangan air di jalan berubah menjadi merah pekat.
Ban bis membelahnya memercikan cairan itu ke sisi kiri kanan. Dalam kilatan petir, Sahroni melihat sesuatu di permukaan genangan. Wajah-wajah pucat, mata terpejam, mengambang sebentar lalu menghilang di bawah roda. Perempuan berkebaya lusuh itu kini berdiri lagi di lorong bis, menatap lurus ke arah Sahroni. Bibirnya bergerak, kali ini lebih jelas. Jangan berhenti apapun yang terjadi. Sahroni menelan ludah, matanya terpaku pada tikungan yang mulai terlihat di depan. Tikungan yang menurut cerita Jali menjadi tempat kecelakaan itu terjadi. Sahroni menatap jarum jam di dashboard pukul 3:12 menit. Berdasarkan perhitungannya, mereka seharusnya sudah tiba di terminal perhentian berikutnya. Sebuah kota kecil dengan deretan warung kopi dan bengkel yang buka 24 jam. Biasanya, dari titik ini lampu-lampu kota sudah terlihat dari kejauhan. Namun, yang ada di depan hanyalah jalan lurus yang tak berujung, diapit hutan gelap dan kabut yang terus bergerak seperti makhluk hidup. Tidak ada cahaya, tidak ada papan penunjuk, tidak ada tanda kehidupan. Jali memeriksa ponselnya. Bang, sinyal hilang, GPS juga nggak jalan, layarnya cuma muter-muter. Seorang penumpang berdiri mencoba melihat keluar. Pak sopir, kok nggak sampai-sampai? Biasanya jam segini kita udah di terminal. Suaranya mulai meninggi, nada panik merayap. Sahroni mencoba menenangkan. Tenang pak, mungkin kabutnya tebal, jadi kita nggak lihat lampu kota. Tapi dalam hati, ia tahu itu bohong. Ia sudah hafal jalur ini. Bahkan dalam gelap sekalipun, ia bisa merasakan perubahan tekstur jalan saat mendekati area kota. Sekarang, rasanya seperti mereka tidak bergerak sama sekali, meski speedometer menunjukkan 60 km per jam. Tiba-tiba dari arah depan, muncul cahaya samar. Sahroni menghela nafas lega, mengira itu lampu terminal. Ia menekan pedal gas sedikit lebih dalam. Tapi semakin dekat, cahaya itu bukan berasal dari lampu kota, melainkan dari papan penunjuk jalan yang berdiri miring di pinggir aspal. Tulisan di papan itu membuat darahnya membeku. KM 237. Jali menatapnya dengan mata membelalak. Bang, kita nggak pernah keluar dari sini. Di kursi belakang, perempuan berkebaya lusuh itu tersenyum tipis. Sahroni menatap jalan yang terus membentang lurus di depan. Kabut masih menempel di kaca seperti lapisan tipis kapur. Tiba-tiba, lampu kabin bis mulai berkedip-kedip. Satu persatu bola meredup, lalu mati, meninggalkan hanya sorot lampu depan yang temaram. Bang, ini kenapa? Suara Jali terdengar tegang. Sahroni belum sempat menjawab ketika lampu depan juga meredup, lalu padam total, gelap. Gelap yang begitu pekat hingga ia tak bisa melihat tangannya sendiri di setir. Mesin masih hidup, tapi suaranya terdengar jauh, seperti berasal dari dasar sumur. Di dalam kegelapan penumpang mulai panik. Ada yang memanggil nama Tuhan, ada yang menangis, ada yang berusaha menyalakan ponsel, tapi layar ponsel mereka hanya menampilkan kilatan statis, seperti televisi rusak. Lalu suara itu datang, bukan dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Bisikan-bisikan rendah bercampur dengan suara langkah kaki di lorong bis. Langkah itu pelan, teratur, mendekat ke arah kursi sopir. Sahroni mencoba memutar kunci lampu, tapi saklar terasa dingin dan licin, seperti dilapisi lapisan tipis es. Suara Jali bergetar, ada yang jalan di lorong. Sahroni menahan nafas, ia bisa merasakan kehadiran seseorang berdiri tepat di belakang kursinya. Nafasnya dingin, menusuk kulit leher. Lalu, di tengah kegelapan, terdengar suara perempuan itu, jelas, dekat dan tanpa emosi. Kalau kau berhenti, kau tak akan pernah keluar. Kegelapan di dalam bis begitu pekat, hingga setiap nafas terdengar jelas. Hanya sesekali kilat di luar yang memberi kilasan cahaya, cukup untuk menampakkan wajah-wajah tegang para penumpang. Sahroni mencoba fokus pada jalan, tapi matanya terus tertarik ke kaca samping. Di luar kabut bergerak seperti gelombang, menempel di jendela. Lalu, di sela-sela kabut itu muncul sesuatu. Wajah pucat, basah dengan mata terpejam, menempel di kaca luar.
seolah menatap ke dalam meski kelopak matanya tertutup. Bibirnya sedikit terbuka, mengeluarkan gelembung kecil seperti orang tenggelam di air. Sahroni terkejut, tapi sebelum ia sempat bereaksi, wajah itu menghilang, hanya untuk digantikan oleh wajah lain dan lain lagi. Dalam hitungan detik, seluruh sisi bis dipenuhi wajah-wajah asing menempel di kaca, bergerak perlahan mengikuti laju bis. Seorang penumpang berteriak histeris menunjuk ke jendela di sebelahnya. Itu matanya kebuka. Sahroni melirik sekilas. Benar, salah satu wajah kini membuka mata, menatap lurus ke arahnya. Mata itu hitam pekat, tanpa cahaya, dan bibirnya bergerak membentuk kata-kata yang tak terdengar. Jali mundur ke kursinya, wajahnya pucat pasi. "Bang, mereka ngikutin kita, dari luar dan dari dalam." Sahroni menoleh ke spion tengah. Perempuan berkebaya lusuh itu kini berdiri di lorong. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Di belakangnya barisan sosok-sosok pucat memenuhi lorong. Wajah mereka sama seperti yang menempel di kaca. Suara langkah di lorong bis berhenti mendadak, hening, hanya deru mesin yang terdengar. Itu pun seperti datang dari jauh, teredam oleh kabut yang menempel di kaca. Sahroni menoleh ke kursi sebelahnya. "Jal." Kursi kernet kosong, jaket Jali masih terlipat di sandaran. Gelas kopi plastiknya masih setengah penuh di cup holder. Uapnya tipis-tipis menghilang, tapi orangnya tidak ada. Sahroni menekan rem perlahan, mencoba memastikan Jali tidak jatuh atau pindah ke belakang. "Jal, jangan bercanda." Suaranya menggema di kabin, tapi tidak ada jawaban. Penumpang mulai berbisik-bisik. Seorang ibu menunjuk ke lorong. "Tadi saya lihat dia jalan ke belakang, tapi habis itu hilang di tengah jalan." Sahroni berdiri melangkah beberapa langkah ke lorong. Lampu kabin masih mati, hanya ada cahaya samar dari kilat di luar. Kursi-kursi kosong menatapnya seperti deretan mata gelap. Tidak ada tanda-tanda Jali. Lalu, dari arah belakang terdengar suara pelan, seperti seseorang memanggil namanya. "Roni." Suaranya mirip Jali, tapi ada sesuatu yang salah. Nada itu datar tanpa emosi dan terdengar basah. Sahroni menelan ludah, mundur ke kursi sopir, dan memutar kunci untuk menyalakan lampu kabin. Lampu menyala sekejap, cukup untuk membuatnya melihat sesuatu di bangku paling belakang. Jali duduk di samping perempuan berkebaya lusuh itu. Wajahnya pucat, matanya terpejam, dan kepalanya bersandar di bahu perempuan itu, seperti anak kecil yang tertidur. Lampu kembali padam. Bis terus melaju di tengah kabut yang tak kunjung pecah. Mesin meraung pelan seperti menahan beban yang tak terlihat. Sahroni menatap lurus ke depan, tapi matanya terus menangkap bayangan perempuan berkebaya lusuh itu di spion tengah. Tiba-tiba, ia bergerak. Langkahnya pelan, nyaris tanpa suara menyusuri lorong bis. Penumpang lain menunduk menghindari tatapannya, seolah takut sesuatu akan terjadi jika mereka menatap terlalu lama. Perempuan itu berhenti tepat di belakang kursi sopir. Sahroni bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari tubuhnya, menusuk sampai ke tulang. "Jangan berhenti di tikungan berikutnya." Suaranya pelan tapi jelas. Nada bicaranya datar tanpa emosi. Namun setiap kata terasa seperti perintah yang tak bisa dibantah. Sahroni menelan ludah. "Kenapa?" tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Perempuan itu menunduk sedikit, rambutnya jatuh menutupi wajah. "Kalau kau berhenti, kau akan tetap di sini selamanya." Jali, atau entah sosok yang menyerupai Jali, kini duduk di bangku belakang, diam, matanya terpejam. Sahroni mencoba mengumpulkan keberanian. "Kau siapa?" Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan, matanya hitam pekat, tanpa pantulan cahaya. "Aku yang tidak pernah sampai." Seketika bis berguncang keras, seperti menghantam sesuatu di jalan. Penumpang berteriak. Dari luar terdengar suara seperti ribuan tangan menggedor-gedor bodi bis. Perempuan itu mundur selangkah, lalu menghilang begitu saja di tengah lorong, seolah ditelan kabut. Kabut mulai menipis sedikit, hanya untuk memperlihatkan jalan menanjak panjang di depan.
Pohon-pohon di kiri kanan berdiri rapat, batangnya hitam basah, daunnya berkilau oleh sisa hujan. Tidak ada suara selain raungan mesin dan gesekan ban di aspal licin. Sahroni menekan pedal gas, tapi bis terasa berat, seperti menarik beban tak kasat mata. Jarum RPM naik lambat, dan setiap meter terasa seperti menanjak di lumpur. Udara di dalam bis semakin dingin. Napas para penumpang mulai terlihat seperti asap tipis. Beberapa memeluk diri, sebagian lagi menunduk berdoa dalam hati. Di tengah tanjakan, Sahroni melihat tikungan yang dimaksud perempuan itu. Tikungan tajam ke kanan, diapit tebing batu di satu sisi dan jurang gelap di sisi lain. Lampu jalan tidak ada. Suara itu datang lagi, kali ini dari kursi belakang, jelas dan tegas. Jangan berhenti. Jangan pernah berhenti. Sahroni menggenggam setir erat-erat, tangannya dingin, tapi keringat dingin mengalir di pelipis. Ia melirik spion, perempuan itu duduk tegak menatapnya tanpa berkedip. Ban bis mulai selip sedikit di aspal basah, mesin meraung keras, berjuang melawan tanjakan. Dari luar terdengar suara seperti ratusan langkah kaki yang mengikuti bis, tapi tak ada siapapun di jalan. Saat bis hampir mencapai puncak tanjakan, kabut di depan bergerak seperti tirai yang akan menutup jalan. Sahroni sadar, jika ia ragu dan menginjak rem, mungkin ia akan terjebak di sini selamanya. Ia menekan gas habis-habisan. Bis akhirnya mencapai puncak tanjakan. Sahroni menghela napas lega, berharap kabut akan pecah dan jalanan kota mulai terlihat. Tapi yang ada di depan hanyalah turunan landai yang mengarah ke jalan lurus dan papan penunjuk jalan di kejauhan. Semakin dekat, huruf-huruf di papan itu mulai terbaca. Sahroni merasakan darahnya mengalir dingin. KM 237. Bang, ini gak mungkin. Suara Jali atau sosok yang menyerupainya terdengar dari belakang. Tapi Sahroni tidak berani menoleh. Penumpang mulai takut. Ada yang berdiri, ada yang memukul-mukul kursi, ada yang berteriak menyuruh Sahroni berhenti. Tapi ia hanya menatap lurus ke depan, mencoba mengabaikan semua suara. Di luar kabut bergerak seperti pusaran memutar-mutar bis di jalur yang sama. Pohon-pohon di kiri kanan tampak identik, seolah dicetak ulang. Bahkan genangan air di pinggir jalan memiliki bentuk yang sama persis seperti sebelumnya. Sahroni mulai sadar, mereka tidak sedang melaju di jalan biasa. Mereka berada di lingkaran yang menelan waktu dan jarak. Lewat spion tengah, ia melihat perempuan berkebaya lusuh itu berdiri lagi di lorong. Kali ini lebih dekat, bibirnya bergerak membentuk kata-kata yang Sahroni bisa baca, meski tanpa suara. Belum waktunya keluar. Lalu, seolah untuk menegaskan, papan KM 237 itu muncul lagi, hanya beberapa meter di depan. Kabut di luar berputar seperti pusaran air, dan di tengah pusaran itu, Sahroni mulai melihat kilasan-kilasan aneh, bukan dari kaca spion, bukan pula dari jendela, tapi langsung di kepalanya, seperti proyektor yang memutar film di balik matanya. Ia melihat jalan yang sama, tikungan yang sama, tapi bis yang melaju di sana bukan bis yang ia kemudikan sekarang. Catnya berbeda, lebih tua, dan di kursi sopir duduk seorang pria berwajah lelah, matanya merah karena kurang tidur. Di kursi belakang duduk perempuan berkebaya lusuh itu, sama persis seperti yang ada di bisnya sekarang. Kilasan itu berubah cepat. Bis tua itu melaju kencang di tengah hujan deras, lalu masuk ke tikungan tajam. Ban belakang selip, bodi bis oleng, dan dalam sekejap seluruh kendaraan terjun ke jurang gelap. Suara logam beradu, kaca pecah dan teriakan penumpang bercampur menjadi satu. Sahroni terhuyung di kursinya, napasnya memburu. Ia sadar, ia sedang melihat kecelakaan yang diceritakan Jali. Tapi ada satu detail yang membuat darahnya membeku. Sopir di bus itu, wajahnya mirip dirinya. Bukan sekadar mirip, sama persis, hanya lebih muda. Suara perempuan itu terdengar di telinganya, lembut tapi menusuk. Kau pernah di sini, kau hanya lupa. Sahroni memejamkan mata, mencoba menepis gambaran itu. Tapi ketika ia membukanya, jalan di depannya kembali menunjukkan papan KM 237.
Dan di kursi belakang, perempuan itu tersenyum tipis, seolah tahu ia mulai mengingat. Papan KM237 kembali muncul di depan, kali ini diselimuti kabut yang bergerak seperti pusaran air. Sahroni menggenggam setir begitu erat hingga buku jarinya memutih. Suara perempuan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah ia duduk tepat di kursi sebelahnya. Kalau kau mau keluar, putar balik sebelum tikungan. Sahroni menoleh sekilas, kursi kernet kosong, tidak ada siapapun. Tapi hawa dingin di sebelahnya begitu nyata menusuk tulang. Ia menurunkan kecepatan, matanya mencari celah di sisi jalan. Di sebelah kiri, kabut menipis sedikit, memperlihatkan jalur tanah sempit yang menurun ke arah hutan. Jalur itu tidak pernah ada sebelumnya. Penumpang mulai ribut. "Pak sopir, jangan masuk hutan, itu bahaya!" teriak seorang bapak. Sahroni mengabaikan. Ia teringat kata-kata perempuan itu. Jangan berhenti di tikungan. Jika ia terus lurus, ia akan masuk ke tikungan maut itu lagi, dan mungkin selamanya terjebak di lingkaran ini. Dengan napas memburu, ia memutar setir tajam ke kiri. Ban bis memekik di aspal basah, lalu menghantam jalur tanah. Getaran keras mengguncang seluruh kabin. Penumpang berteriak, sebagian memegang kursi erat-erat. Kabut di depan mulai pecah, seperti tirai yang disibakan. Udara dingin perlahan berganti dengan hawa lembab khas hutan tropis. Suara mesin kembali normal, tidak lagi teredam. Lewat spion tengah, Sahroni melihat bangku belakang kosong. Tidak ada perempuan berkebaya lusuh, tidak ada jali. Hanya sapu tangan putih yang tergeletak di lantai lorong, basah dan berbau tanah. Bis akhirnya keluar dari jalur tanah sempit itu dan kembali ke jalan raya yang terasa normal. Lampu-lampu kota kecil mulai terlihat di kejauhan, berkelip hangat seperti binatang yang jatuh ke bumi. Udara dingin perlahan berganti dengan hawa lembab yang akrab. Sahroni menurunkan kecepatan, mencoba memastikan semuanya nyata. Penumpang mulai bersuara lagi, kali ini dengan nada lega. Beberapa bahkan tertawa kecil, seolah ingin melupakan apa yang baru saja terjadi. Terminal perhentian muncul di depan, lampu neon menyala terang, suara musik dangdut samar terdengar dari warung kopi di sudut. Sahroni memarkir bis di jalur kedatangan, mematikan mesin dan menghela napas panjang. Jali tiba-tiba muncul dari pintu belakang, wajahnya bingung. "Bang, kok kita udah sampai? Tadi aku cuma ke belakang sebentar," katanya, seolah tidak sadar ia sempat menghilang. Sahroni menatapnya lama, tapi memilih diam. Ia bangkit berjalan ke kursi paling belakang, kosong. Tidak ada perempuan berkebaya lusuh, tidak ada sapu tangan putih. Ia memeriksa daftar tiket di papan kecil dekat pintu. Nama penumpang terakhir tidak ada, bahkan nomor kursinya pun kosong sejak awal. Sahroni berdiri di pintu bis, menatap keluar. Di antara kerumunan penumpang yang turun, ia melihat sekilas sosok perempuan berambut panjang berjalan menjauh. Kebayanya berkibar pelan, ia tidak menoleh. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang di balik keramaian. Sahroni menutup pintu bis. Di kepalanya suara itu kembali terngiang. Aku yang tidak pernah sampai. Dan entah kenapa, ia tahu suatu saat ia akan melewati KM237 lagi. Beberapa bulan setelah malam itu, Sahroni kembali melintasi jalur lintas Sumatera. Ia sengaja memilih siang hari, cuaca cerah dan bis penuh penumpang. Tidak ada kabut, tidak ada hawa dingin yang menusuk, dan papan KM237 hanya terlihat seperti penanda jalan biasa. Namun, setiap kali ia melewati titik itu, matanya selalu melirik ke spion tengah. Bukan untuk melihat penumpang, tapi untuk memastikan bangku paling belakang kosong. Di laci dashboard, ia menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Sapu tangan putih, kering, tapi masih berbau tanah basah. Ia menemukannya di lantai bis keesokan paginya, setelah malam yang mengubah hidupnya. Kadang, saat ia sendirian di garasi bis, ia merasa ada seseorang duduk di kursi belakang tidak bergerak, tidak bersuara. Hanya ada hawa dingin yang perlahan merayap ke tengkuknya. Dan di dalam hati, ia tahu perempuan itu belum benar-benar pergi.
hanya menunggu waktu sampai ia atau sopir lain kembali melewati KM 237 di malam yang salah.